pelajar sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, judul pemilih kita pada kesempatan istimewa misa komunitas ini berbunyi, ikut Yesus agar merasa benar-benar di rumah sendiri. Dari semua kisah atau cerita dari orang-orang terkenal, dari para penulis dan filsuf besar, pria dan wanita, saya belum pernah membaca sebuah kisah yang begitu pesimistis dan tragis seperti kisah hidup penulis dan pemikir Prancis Jean-Jacques Rousseau. Dalam Confessionis dia menulis, hari lahirku adalah kecelakaan pertamaku. Dan pada akhir hidupnya, dia meninggalkan kata-kata yang sangat terkenal. Aku dilahirkan untuk hidup, namun telah mati tanpa sungguh-sungguh hidup. Jean-Jacques Rousseau telah mencapai banyak sukses dalam hidupnya. Dengan drama yang indah, Les Devins du Village 1752, ia memenangkan sukses besar. Antara 1757 dan 1762, ia menulis karya-karyanya yang paling terkenal, seperti Kontrak Sosial dan Emile tahun 1764. Keduanya telah punya pengaruh yang besar pada pemikiran manusia dan kehidupan sosial sampai hari ini. Lalu, mengapa dia sampai begitu putus asa? Saya lahir untuk hidup, namun mati tanpa sungguh-sungguh hidup. Apa yang telah terjadi dengan diri dan dengan hidup pemikir terkenal ini? Bukankah ungkapan terkenal dari pemikir Rousseau adalah cerita banyak orang di zaman kita mencari untuk menemukan arti dan makna hidup? Bukankah ini juga pertanda bahwa seperti Rousseau, mereka ingin mengejar kepuasan dan kebahagiaan hidup, namun menempuh jalan yang salah, yang menghantar pada kebahagiaan semu dan sesaat. Menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu, bacaan-bacaan suci hari ini memperhadapkan kita pada desakan Tuhan untuk pilih yang menentukan, atau kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Kitab Ulangan yang ditulis untuk menegakkan pelaksanaan hukum Tuhan sebagai fundament dan tolok ukur untuk kebahagiaan yang berkelanjutan, mewajibkan manusia untuk mematuhi hukum dan perintah Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi semata-mata supaya manusia memperoleh hidup, supaya ia berkembang biak dan bertumbuh banyak dan menjadi berkat. Memilih dalam dosa itu memang menyenangkan dan seakan membebaskan, tapi sifatnya hanya sesaat, membelenggu manusia dalam keinginan dan hawa nafsunya. Di hadapan manusia yang menggunakan secara salah kebebasannya, Yesus tidak berteori. Dengan hidupnya sendiri, dia mengarahkan hidup kita kepada Bapa, satu-satunya sumber kehidupan sejati. Dia memanggil tidak hanya ke-12, tapi semua murid sepanjang masa untuk mengikuti dia, bukan dengan jalan santai, tapi dengan jalan salib, jalan sengsara dan penderitaan. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib dan penderitaan Kristus belum selesai. Disalib di atas Kalvari, dia membiarkan satu sisi kosong untuk sengsara dan penderitaan manusia di kita sepanjang masa. Setiap kita harus naik ke atas salib itu dan membiarkan diri, ego kita, turut disalibkan pada sisi yang kosong itu, supaya kita hidup dan terus menjadi berkat. Artinya, sengsara dan penderitaan apapun itu harus dihayati dalam persekutuan, persatuan dengan penderitaan Kristus. Allah yang telah menciptakan engkau tanpa kerjasama denganmu, kata Agustinus, tidak akan menyelamatkan engkau tanpa engkau. Pada karya penebusan dan penyelamatan Allah, dalam mutlak perlu kita menyatukan kerjasama kita. Sayangnya konfrater sekalian, kita hidup dalam budaya KKN. Kita sedang dihadapkan pada tawaran dunia yang muluk-muluk, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Apresiasi untuk kerja keras yang mendahului sukses dan makan dari hasil keringat sendiri menjadi kurang terasa dalam masyarakat hari ini. Semakin sulit menemukan mentalitas yang dibangun atas kesadaran dan keyakinan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dibandingkan dengan kehidupan di 20-30 tahun yang lalu, hidup masyarakat kita saat ini boleh dibilang mendekati satu tahap yang lebih baik. Kebanyakan orang bisa makan dan minum, punya pakaian yang cukup dan perumahan yang layak. Zaman mendatangkan bulgur, makanan untuk hewan dari paras itu sudah berlalu. Bahkan meskipun baru pada level wacana, Indonesia akan tergolong negara yang memberi makan gratis pada para warganya. Sehingga masyarakat kita sudah berkecukupan, cukup uang, cukup roti. Hanya perlu kita ingat bahwa sering merealisasi kebutuhan dengan cara demikian membuat orang tidak puas, tetap tidak bahagia. Rasa lapar, kosong dan hampa tinggal tetap. Di balik rasa lapar dan haus biasanya tersembunyi keinginan akan rasa nyaman, cinta, dan akan bau yang nyata. Setiap kita membutuhkan seseorang, dengannya kita merasa rindu untuk kembali ke rumah. Dostoyevsky. Maka untuk menenangkan dan memuaskan rasa lapar dan haus kita, Allah tidak menawarkan hal, melainkan pribadi Yesus sendiri. Dia menyerahkan dirinya secara utuh demi cinta. Dia minta kita untuk menjadi lapar dan haus, bukan hal-hal material yang hari ini ada dan besok tidak, melainkan akan memiliki Dia. Di dalam Dia kita benar-benar merasa home di rumah sendiri dan menemukan kehangatan cinta. Hanya Dia yang bisa menenangkan dan memuaskan semua kerinduan hati kita yang terdalam. Dia yang meminta kepada Bapa agar kalau boleh piala itu berlalu, berseru, aku haus. Dia haus akan perjuangan untuk menyelamatkan kita demi ketaatan pada kehendak Bapa. Dia haus akan kedekatannya pada kita dalam setiap situasi pencobaan, sengsara, dan penderitaan. Salibnya memang berat, tapi di dalam ini Dia sekaligus menjadi Simon dari Kirene untuk setiap kita
salib yang kita pikul senantiasa disinari pancaran cahaya pada pasti. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan bersama.